Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengkaji diri ya. Kita mempelajari diri, dimanapun kita duduk di situ kita mempelajari diri ya. Karena pengkajian ini kita namakan kaji duduk ya, karena kita duduk dimanapun jua ya, di bawah pohon, dimanapun juga di situ kita mengkaji diri, kita mempelajari diri ya. Allah nyata, Allah serta pada diri ya. Semua itu sebenarnya Allah itu menciptakan dirinya dari tidak terlihat sampai menjadi terlihat. Itu caranya Allah menciptakan dirinya. Itulah yang merupakan kebesaran Allah, Maha Rahman dan Rahimnya Allah ya. Allah itu Maha Pengasih dan penyayang ya, sehingga dia menciptakan dirinya dari tidak terlihat sampai menjadi terlihat. Itulah merupakan ahadiyat Allah. Ahad, esa, tunggalnya Allah ya. Maka Allah itu nyata, Allah itu serta pada diri. Isyarat untuk kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada 7 jalan ya. Pertama, makrifat, artinya mengenal. Tentu sekali banyak sekali yang harus kita kenal ya. Terutama mengenal kepada ilmunya, paham keilmuan maksudnya ya. Dari titik bengeknya, luar dalam, lahir dan batinnya di dalam keilmuan ini ya. Mana yang dikatakan zahir, mana yang dikatakan batin, mana luar dan dalam, Rahman dan Rahimnya itu kita harus pelajari, kita harus tahu, kita harus paham ya. Itulah namanya kemakrifatan. Namanya makrifat itu mengenal. Di mana tempatnya makrifat? Pada pandangan sebenarnya. Maka istilah Jawa seringkali disebut meripate ya. Meripate itu diartikan mata, mata pandangan ya. Mata pandangan batin, mata pandangan zahir. Zahir dan batin tidak pernah terpisahkan. Luar dan dalam itu tetap menjadi satu sebenarnya. Satu pada kenyataannya. Ya. Kedua, musahadah ya, menyepi berhalwat untuk membuktikan kebenaran Allah ya. Karena Allah itu maha atas segala-galanya ya. Atau berhalwat, menandakan diri ya, menyatakan diri ya, memandang diri ya, memeriksa saluran ya, saluran urat yang penuh dengan huruf-huruf ya. Pada diri manusia ini penuh dengan huruf-huruf, yaitu dari alif sampai ya itu ada pada diri manusia hurufnya ya. Nah itu. Yang ketiga, mukasyafah ya, membuktikan kebenaran Allah ya, menyatakan kebenaran Allah terutama pada alam ini. Tapi jangan lupa ya, ada alam zahir dan ada alam kabir. Nah itu, ada alam zahir, alam kabir. Nah itu, ada alam sagir, alam yang di dalam diri maksudnya. Itu kita harus kenal juga, kita harus tahu juga. Yang keempat, mahabbah, cinta kepada Allah ya. Cinta kepada Allah. Tapi ingat, siapa yang mencinta dan siapa yang dicinta. Yaitu Allah cinta diri sebenarnya. Allah yang paham diri sebenarnya ya. Itu jangan kembali kepada kita. Karena kita ini adalah sifat yang tiada berdaya. Atau badan yang tiada berdaya ini tidak mampu, tidak bisa berkata-kata, melihat, mendengar dan lain sebagainya. Quwata illah kecuali atas kehendak Allah atau kehendak hidup ya, hidup yang berkuasa pada diri sebenarnya.
Yang kelima, mujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah ya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Maka Allah akan menunjukkan jalan ya, memberikan jalan yang lurus, jalan yang benar ya. Surat Al-Ankabut ayat 69 ya. Yang keenam, muraqabah, awas mengawasi ya. Berintai-intai atau mengintip ya. Mengintip. Allah selalu mengetahui apa yang terselubung di dalam diri, yang tersembunyi pada diri ini secara zahir, secara batin, besar atau kecil, terlihat atau tidak terlihatnya, Allah itu mengetahuinya ya. Allah itu selalu tahu ya. Itu. Allah selalu mengetahui, maka jangan beranggapan bahwa Allah tidak melihat kita. Jika kita tidak mampu dan tidak bisa melihat Allah, berarti kita harus merasa bahwa Allah selalu melihat pada kita. Allah selalu tahu pada kita. Selalu paham pada kita. Maka sekecil apapun ya, jangan ada yang kita sembunyikan. Lebih baik kita langsung saja terus terang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah atas kehendaknya. Maka lebih baik kita lebih baik kita terjun ke api daripada mensekutukan Allah, daripada menduakan Allah. Mana yang dikatakan mensekutukan ya, menduakan? Jangan ada jangan ada kalam kita, ada kalam Allah. Berarti masih ada dua kalam ya. Jangan ada wujud saya, ada wujud Allah. Berarti masih ada dua wujud ya. Jangan ada kehendak saya dan ada kehendak Allah. Masih ada dua kehendak ya. Jangan ada pandangan pendengaran. Hidup. Jangan ada hidup saya, ada hidup Allah. Pandangan saya, pandangan Allah. Berarti masih ada dua pandangan. Secara tidak langsung kita mensekutukan atau menduakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung. Kita tidak merasa bahwa kita mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, jangan ada wujud lain selain daripada Allah. Jangan ada kalam lain selain daripada kalam Allah. Jangan ada kehendak lain selain daripada kehendak Allah. Tunggalkanlah segala sesuatu itu hanya menjadi satu. Tunggal tauhid di dalam Allah. Tetap kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu datangnya dari Allah. Bahkan semua itu hanya kembalinya kepada Allah. Bahkan kita ini selalu dan selalu disertai Allah, dibarengi oleh Allah ya. Jangan pernah kita merasa jauh dengan Allah, karena sesuai dengan kata Rasulullah, sabda Rasulullah ya. Kita ini kalau tidak merasa dekat dengan Allah atau merasa jauh dengan Allah, maka di akhirat nanti kita tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu ya. Yang ketujuh, mu'atabah ya. Penyesalan dalam perbuatan ya. Maka kita harus bisa menyesali perbuatan-perbuatan kita yang tidak kita sadari, dalam artinya secara tidak sadar kita itu dulunya pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini kita harus menyesali ya segala perbuatan yang pernah kita lakukan, yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Banyak hal-hal yang tidak disengaja seperti yang saya katakan seperti tadi ya. Kita tidak sengaja menduakan Allah, mensekutukan Allah. Maka jangan sampai ada wujud lain selain daripada Allah. Tunggalkan wujud diri, hanyalah Allah. Tunggalkan semua wujud. Apa yang berwujud-wujud pada alam ini, tunggalkan menjadi satu wujud. Maka dikatakan la maujudu illallah, tidak ada yang berwujud-wujud pada alam ini selain daripada Allah. Musyahadah adalah merenungi, mengintip bahwa siapa yang
punya kehendak pada sesuatu itu ya. Tidak ada lain, tetap kembali kepada Allah ya. Allah yang berkehendak pada diri. Allah segala-galanya. Tetap kembali kepada pemiliknya, dari Allah untuk Allah dengan Allah ya. Zat yang berkehendak pada diri. Zat itu yang berkuasa ya. Sehingga kita bisa ini, begini, begitu dan lain sebagainya. Bisa makan, minum, bisa tidur, bisa ibadah, bisa segala macam. Segala sesuatu itu tidak ada lain adalah atas kehendaknya Allah sebenarnya. Maka dikatakan zat yang berkehendak pada diri ya. Siapa zat itu? Nah, ini jadi bahan pertanyaan pada diri ya. Kita bertanya-tanya pada diri kita, siapa zat itu? Hidup pada wujud di dalam rasa ya. Itu yang dikatakan zat ya. Menjadi rahasia pada diri insan ya, pada manusia yang sempurna mengenal diri, yang sempurna paham kepada dirinya. Diri itu siapa sebenarnya ya? Allah tajalli, Allah itu kelihatan, Allah itu nampak. Dari tidak terlihat caranya Allah menciptakan dirinya sampai menjadi nyata ya. Allah tajalli pada manusia, nampak nyata, jelas sebenarnya ya pada diri. Karena diri zahir dan diri batin tidak pernah bisa terpisahkan ya. Tapi ingat, jangan lupa untuk bisa membedakan antara zahir dan batin. Kalau zahir dan batin tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa kita bedakan, inilah yang merupakan kekufuran dan kekafiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berhati-hati ya di dalam mempelajari keilmuan. Jangan sampai kita terhitung sebagai orang-orang yang kafir dan jangan sampai kita terhitung sebagai orang-orang yang kufur. Orang yang kufur itu ya, orang yang tidak pernah mau mengakui bahwa semua itu adalah hak miliknya Allah. Semua apa yang ada pada diri ini, luar maupun dalam, berapapun banyaknya yang sudah saya sebutkan dari pengkajian-pengkajian yang lalu, yang dulu ya, sampai detik ini pun juga, apapun yang pernah saya sebutkan, dari roh, nyawa, hati, jasad, pikiran, akal, daya, dan nafsu, semua tanpa kecuali, semua itu adalah hak milik kepunyaannya Allah. Kembalikan kepada pemiliknya. Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, maka tetap kembalikan kepada pemiliknya. Jika kita tiada kembalikan kepada pemiliknya, maka itulah yang merupakan kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau mengakui semua itu adalah hak milik kepunyaannya Allah, maka hak, semua hak ya. Yang merupakan kekafiran kita ya. Karena kita ini masih selalu menghijab diri, masih mendindingi diri. Allah tidak pernah menghijab diri kepada manusia, kepada insan ya. Tapi kita yang selalu mendindingi diri, menghijab diri, maka terpisahlah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita memisahkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beserta. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di dalam diri kamu juga aku, kata Allah. Di mana kau berada, di situ aku menyertaimu, kata Allah. Berarti kita ini disertai dengan hidup ya. Disertai dengan rasa, bersatu dalam wujud. Maka menjadilah tunggal wujud, tunggal rahasia pada diri. Satu rasa, satu rahasia ya. Satu kehendak, satu segala-galanya. Laki maupun perempuan, wujud laki atau perempuan tetap tunggalkan menjadi satu maksudnya ya. Apabila telah nampak suatu bayang, kalau sudah kelihatan rupa diri kita ya, kalau bisa kita lihat rupa diri kita, kalau kita tidak bisa melihat gunakan kaca ya. Bagaimana rupa kita? Itulah rupa luar dan itulah rupa dalam. Itulah cara luar dan seperti itulah cara dalam. Maka dikatakan oleh Syekh Junaid ya, luar dalam adalah sama. Nah itu. Allah nyata, Allah serta pada diri ya. Allah menyertai pada diri. Kalau kita tidak disertai oleh Allah, kalau kita tidak bersama dengan Allah,
Kalau kita tidak beserta dengan Allah, maka sehingga kita ini selalu terpisah dengan Allah kalau kita tidak merasa beserta dengan Allah, ya. Sehingga Allah menzahirkan dirinya, menzahirkan diri dari zat menjadi sifat, dari asma menjadi af'al. Nah itu. Maka akbarlah Allah pada manusia, ya. Kuasalah Allah pada diri sebenarnya. Maka kita lapaskan Allah Maha Besar, ya. Kita bunyikan, kita takbirkan, kita kumandangkan, ya. Kita takbirkan pada diri, yaitu di dalam sembah kita, yaitu di dalam solat, maksudnya kita takbirkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi jangan kita memandang kebesaran Allah di luar diri, ya. Kalau kita memandang kebesaran Allah pada luar diri, sehingga kita ini terlalu jauh hayalan kita. Lihatlah kepada telunjuk kita, ya. Apabila kita menunjuk ke atas, ketiga jari menunjuk di ubun-ubun. Kalau kita mengatakan Allah ada di langit, sehingga kita menunjuk ke arah langit. Tapi perhatikan tiga telunjuk kita menunjuk di ubun-ubun. Jika kita tahiyat atau menunjuk Allah ke depan, perhatikan tiga telunjuk kita, tiga jari kita menunjuk kepada jiwa kita, menunjuk pada diri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apabila kita sudah paham diri, apabila kita sudah tahu diri, apabila kita sudah kenal diri, sesungguhnya kita telah kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Begini mudahnya saya berikan pemahaman, insyaallah, dan mudah-mudahan atas izin Allah kita itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa memahami keilmuan, ya. Jika ilmu ini kita tidak paham, ya, sia-sialah hidup kita. Nah, seperti itu. Apabila segala sesuatu itu telah nampak, ya, hak kepunyaan Allah semua, tidak ada milik kita maksudnya, ya. Maka panakkanlah dirimu kepada pemilik hidup, ya. Kembali maksudnya kepada hidup, yaitu hanya yang maha hidup. Kepada kita kembali hanya kepada yang maha hidup, maksudnya berarti tidak ada kita sebenarnya, tidak ada selain daripada Allah. Maka huruf lam dari la ilaha illallah, la itu mentiadakan segala sesuatu apa yang ada pada alam ini, kecuali hanya Allah saja yang ada, begitu. Maka dikatakan la maujudu illallah, tiada yang berwujud-wujud pada alam ini, tidak ada yang berwujud-wujud pada diri ini, kecuali hanyalah Allah semata. Kita itu kitab yang harus dibaca, ya, dari alif sampai ya. 30 huruf itu ada pada diri manusia sebenarnya, ya. Maka 30 juz ya, 30 juz Al-Quran itu pada diri sebenarnya tempatnya. Jangan mengatakan bahwa kita ini adalah jauh daripada Al-Quran, jauh daripada Allah. Nah, jangan sampai kita mengatakan seperti itu, karena hurufnya manusia adalah dari huruf alif sampai ya. 30 huruf itu terdapat pada diri manusia, ya, sebenarnya. Mana buktinya? Lihatlah Al-Fatihah, ya. Kita memandang ke Al-Fatihah kalau kita ingin melihat bukti. 144 huruf Al-Fatihah itu, itulah jumlah uratnya manusia yang ada pada diri, yang ada di dalam tulang maupun di luar tulang. Itu jumlahnya 144 huruf Al-Fatihah itulah jumlah urat kita yang berada, ya, kecil maupun besar, ya. Seperti itu juga. Maka Al-Fatihah juga ada pada diri manusia. Nah, itu huruf ke hurufnya semua itu ada pada diri manusia. Dari mana datangnya 144 huruf, ya? 144 uratnya manusia, ya. Lihatlah pada kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
La ilaha illallah 12 hurufnya ya. Muhammad Rasulullah 12 juga hurufnya. Maka sehingga terjadinya siang dan malam. 12 jam siang dan 12 jam malam dari Muhammad Rasulullah. Maka berjumlah 24 huruf Al-Fatihah itu. Maka 24 jam juga dirangkum. Hari juga, jam juga dirangkum oleh kalimat tauhid ya. Maka kalimat tauhid ini merangkum alam ya, merangkum segala-galanya, merangkum kepada manusia segala-galanya. Maka 144 huruf atau urat manusia itu ya datang dari la 12 hurufnya. Kalau dikalikan dengan 12 Muhammad Rasulullah ya, la ilaha illallah 12 maksudnya Muhammad Rasulullah 12. Kalau 12 dikali 12 maka berjumlah huruf 144. Itulah jumlah uratnya manusia dan itulah juga jumlah huruf dari Al-Fatihah itu. Maka dikatakan kalimat tauhid ini merangkum Alkitab ya, merangkum alam, merangkum manusia dan merangkum segala-galanya. Maka tauhidkanlah segala sesuatu itu di dalam Allah. Tunggalkanlah, ahadkanlah menjadi satu pada Allah ya. Huruf-huruf pada diri boleh diamalkan dari alif lam mim ya. Contoh alif lam mim mim ya mim sod ro wau qaf ya wau mim to ro wau alif alif ya fa ainun. Kalau mau ditambahkan lagi ya menjadi sa jim ho ze swin zo dan fa. Itu huruf yang tidak terdapat di dalam Al-Fatihah yang 7 ini ya. Maka disebut dengan huruf makjub. Jumlah huruf-huruf ini ada pada diri manusia. Jangan kita hanya menghafal huruf yang dari alif sampai ya saja. Hafalkanlah. Ini bahkan boleh jadi amalan kita pada diri ya. Amalan yang merupakan kelebihan-kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau diamalkan seperti kata saya itu, mungkin tidak perlu saya katakan ya kelebihan-kelebihannya, nanti tahu sendiri. Akan kita paham dengan sendirinya. Seiring waktu berjalan ya, nanti kita akan memahami diri seperti itu. Huruf-huruf yang ada pada diri kita. Jangan urutannya dari alif sampai ya saja yang kita pahami. Berarti urutan-urutan huruf yang saya bacakan tadi juga harus dipahami. Allah tidak pernah menghijab dirinya ya. Tidak pernah mendindingi dirinya. Akan tetapi manusia yang menghijab dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi hijab terbesarnya kita karena masih ada wujud lain selain daripada Allah. Maka tidak ada wujud kita sebenarnya, hanya zat saja ya. Zat itu wujud Allah pada diri ya. Baqabillah, kekal pada Allah ya. Tenggelam maksudnya, panaul pana, lenyap ya. La maujudu illallah, tidak ada wujud lain selain daripada Allah. Tidak ada wujud yang hak, hanya Allah saja pada diri. Rupa luar dan dalam sama sebenarnya ya. Jangan beda-bedakan maksudnya. Sifat rupa Muhammad ya. Sifat rupa Muhammad dalam arti nur ya. Muhammad itu sebenarnya nur kalau mau dipahami ya. Itu yang disebut dengan Muhammad, maka disebut rahmat. Rahmat bagi seluruh alam ya. Menyinari pada alam ini itu adalah cahaya. Maka cahaya itu adalah merupakan rahmat kepada kita semua, pemberian ya. Itu sebenarnya, maka sifat Muhammad itu dalam arti nur yang menjadi cahaya penerang pada hidup ya. Itulah nyawa sebenarnya ya. Yaitu napas pada hawa, napas cinta atau mahabbah cinta kasih Allah pada diri. Allah cinta diri sebenarnya ya. Allah sebenarnya mencintai dirinya. Bukan kita yang mampu dan bisa berkasih sayang kepada Allah, mencintai Allah.
atau mahabbah kepada Allah ya. Tidak ada kemampuan manusia untuk bisa menyayangi kepada Allah, untuk bisa mencintai kepada Allah, untuk bisa mahabbah kepada Allah ya, kecuali Allah cinta diri, Allah sayang diri, maka Allah sembah diri. Robbi bi Robbi, puji kodim bagi kodim, Allah yang memuji diri sebenarnya. Rahman itu ya laki-laki sebenarnya yang zahir ini. Sekalipun wujud perempuan atau badan laki dan badan perempuan, yang zahir itu sebenarnya ya laki-laki sebenarnya, itulah yang Rahman. Rahim itu yang dalam ya, yang dalam itu itulah perempuan sebenarnya ya. Maka jangan pisahkan, jadikan satu, tunggalkan satu pada wujud laki dan perempuan. Jangan dibeda-bedakan ya. Sekalipun wujud ini, itu dan lain sebagainya, apa yang ada pada alam ini, tunggalkan, sudah semua menjadi satu. Itulah tauhid ya. Maka agama terdahulu disebut dengan agama tauhid. Agama yang tunggal, agama yang satu. Bukan agamanya saja yang satu, yang tunggal. Semua tanpa kecuali apa yang ada pada alam ini, tauhidkanlah menjadi satu. Maksudnya seperti itu. Adam dan Hawa, badan bareng dengan nyawa sebenarnya maksudnya ya. Nyawa bareng ya, beserta maksudnya ya. Ratu alam jagat ya. Ratu, kenapa dikatakan ratu? Jelas-jelas nyawa ini perempuan sebenarnya ya. Badan ini yang laki-laki, itu yang disebut dengan Adam ya. Itu hidup yang berkuasa pada alam sagir maupun alam kabir. Luar alam yang di dalam diri dan alam di luar diri, itu hidup yang menguasai sebenarnya. Maka kita istilah Lombok itu panjak nek-nek. Semua ini diperintah sebenarnya ya. Diatur oleh Allah, diatur oleh zat, diatur oleh hidup sebenarnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini kita sekarang sistem belak-belakan saja sistem los-losan saja. Tapi ya kadang-kadang kalau saya loskan begitu, masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa memahami, maka kebingungan di sana ya. Kalau bingung dengan keilmuan ini ya, kalau bingung di sini ya, buka saja ke yang lebih rendah, dalam artinya ke Anak Rantau Channel 01. Di situ yang lebih rendah pemahamannya ya, kalau tidak paham di sini ya. Kembali dulu ke Anak Rantau Channel 01 dan juga kembali ke Raniawan Lombok Primitif terutama ya. Karena Raniawan Lombok Primitif di situ yang banyak berdalil ya. Banyak hadis-hadis, banyak dalil-dalil di sana yang saya berikan supaya kita tetap bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat, Raniawan Lombok Primitif nama channel yang lain ya. Nah, 3 channel yang saya isi ini mohon dipelajari, mohon dipahami. Terutama bagi saudara-saudaraku yang belum bisa memahami di dalam ilmu Ma'rifat Rahmat Lombok ini ya. Kalau tidak paham di sini, karena di sini sudah agak dalam ya, sulit untuk bisa dipahami. Daripada kita banyak bercencong, banyak berdebat, banyak berselisih paham dan lain sebagainya, maka buka saja channel lain ya. Ada channel lain yang belum dikenal, yang belum dipahami, sudah banyak juga saya masukkan di sana, yaitu nama anak saya ya, Raniawan Lombok Primitif. Dialah yang memegang channel ini ya. Nah itu, dia yang memegang channel ini, maka namanya Raniawan ya. Raniawan Lombok Primitif, diingat ya. Di situ boleh dibuka di sana bagi yang belum paham. Insya Allah akan saya sempurnakan juga di sana dalam artinya. Bahkan akan saya buka los juga di sana secara privat nanti ya. Akan saya berikan privat-privatnya di sana nanti. Nah itu, jangan kita berpatokan di sini saja dalam artinya, karena banyak juga saudara-saudara kita yang belum bisa memahami ke sini ya. Di sini dalam ilmu marifat ini ya. Nah kalau kurang paham di sini, kembali dulu di Raniawan Lombok Primitif, yaitu mustahil ada wujud ya. Contoh maksudnya, jika tiada hidup ya, jika tiada hidup, mustahil ada wujud. Hidup yang berkuasa pada diri sebenarnya ya, hidup ini yang menguasai pada diri kita. Zat yang hidup ya, zat yang berkuasa,
zat yang mengatur ya. Asma yang berbuat, mengelola, af'al yang nyata ya. Badan yang terlihat, tauhidkan menjadi satu di dalam Rob. Rob itu ya, maka adanya Rabbu ya. Bo itu itu kosong sebenarnya. Rob itu Allah maksudnya ya. Nah, disitulah maka kita harus memahami ya. Kamis, kap itu berapa? Mis itu tidak ada, kosong. Manusia itu sebenarnya tidak ada. Maka dikatakanlah mentiadakan segala sesuatu ya. Jumat, jam'ah, satu kumpulan. Maka kita kumpulkan semua itu menjadi satu di dalam tauhid ya. Sab, bersab-sab menjadi satu. Ahad, tunggal semua. Sebenarnya tunggalkan semua menjadi satu di dalam Allah. Apa sebabnya diadakan makrifat ya? Musyahadah, mukasafah, mahabbah, mujahadah, muraqabah, dan mu'abbah dan mu'atabah ya. Karena itu semua mendatangkan zikir, ingat kepada Allah. Karena manusia itu rahasia sebenarnya ya. Manusia itu merupakan rahasia. Rahasia Allah, rahasia diri ya. Sebenarnya zikrullah, ingat Allah ya. Zikir maksudnya ya. Rasa rahasia, sir artinya aku zikir rahasia. Merasakan, menyatakan wujud Allah yang tiada bersuara, tiada berlapas, tiada wujud lain selain daripada Allah. Sebenarnya Allah yang berkuasa pada diri, zat yang yang mengatur segala-galanya. Menjadilah berbadan rasa rahasia. Rasul pada Allah rahasia ya. Di dalam rasa tempatnya zat, badan tempatnya sifat. Sebenarnya di dalam badan ini tempatnya sifat. Begitu. Zahirkanlah badan ya. Rasa tempatnya nyata. Tajali Allah, zat yang tiada berzat. Pana ulpana bako billah, tenggelam kekal pada zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya ya. Kosong selain daripada Allah. Kosongkan semua. Hanya Allah saja yang ada pada diri zahir maupun diri batin. Pana Muhammad. Yang pana Muhammad ya. Yang nyata hanyalah Allah tunggal ahad pada diri. Allah pandang diri sebenarnya. Allah lihat diri ya. Allah yang memandang pada diri sebenarnya. Jangan katakan bahwa kita ini yang mampu dan bisa melihat atau memandang kepada Allah ya. Selain daripada Allah pandang diri, selain daripada Allah lihat diri ya. Sebenarnya seperti itu dalam keilmuan ya. Tiada kehendak badan, tiada kehendak hati, tiada kehendak nyawa dan tiada kehendak roh ya. Tiada berkehendak segala-galanya kecuali la, segala-galanya adalah illallah, hanyalah Allah yang punya perbuatan maksudnya ya. Mungkin karena hujan ya, kita di luar, dalam artinya kita jeda dulu sementara ya.